Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati Ibu Dr. Randa Yusraini Sabri MM, selaku dosen pengampu pada mata kuliah kewirausahaan, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Ayu Septiani Fauzia, selaku moderator yang akan memandu presentasi mengenai produk makrem yang telah kami kembangkan sebagai bagian dari mata kuliah kewirausahaan R15. Kami kelompok 6 dari program studi manajemen Universitas Nasional. Kami sangat antusias untuk berbagi informasi tentang produk makrem yang telah kami ciptakan dengan penuh dedikasi dan kreativitas. Pembuatan video ini guna untuk memenuhi ujian akhir semester kewirausahaan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri Ayu Septiani Fauzia. Selanjutnya ada Cahya Eka Kartini, Nur Aisyah, Muhammad Bintang Seza, dan Muhammad Rizky Prianto. Untuk pemaparan materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini kita akan membahas mengenai kerajinan makrem. Apa itu kerajinan makrem? Kerajinan makrem merupakan kerajinan yang terbuat dari benang atau tali dengan menggunakan teknik simpul menyimpul atau sering disebut dengan handmade atau kerajinan tangan. Suatu benda yang memiliki nilai estetika pada dasarnya tidaklah sederhana. Estetika memiliki arti unsur-unsur yang berpadu dengan kerumitan tertentu. Melihat banyaknya masyarakat yang menyukai hiasan atau dekorasi dengan berbagai barang unik dan keinginan mereka untuk membuat suasana yang indah dan nyaman. Maka, kami memulai perencanaan usaha kerajinan makrem dengan harga yang relatif terjangkau dan berbagai bentuk makrem. Untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Rizky Prianto. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama dalam permasalahan yang ada pada lingkungan masyarakat, yaitu banyak konsumen mencari dekorasi rumah yang unik, tidak massal dan memiliki nilai seni tinggi. Namun, pasar memiliki didominasi oleh produk massal yang seragam dan kurang personal, serta banyak kualitas dekorasi yang tersedia di pasaran kurang berkualitas, cepat rusak, dan tidak memberikan nilai tambah pada ruangan. Dan saat ini banyak orang mencari dekorasi rumah yang tidak hanya estetika tetapi juga ramah lingkungan. Saya akan memberikan contoh salah satu, yaitu ada lukisan dan tanaman plastik. Dan di mana itu tidak baik untuk lingkungan karena plastik mengandung permasalahan yang ada di Indonesia saat ini. Solusinya, produk makrem ini kami dibuat dengan tangan oleh pengrajin lokal yang berpengalaman. Semua produk makrem dibuat dari bahan-bahan yang ramah lingkungan seperti tali katun, organik, dan material daur ulang serta berkualitas tinggi. Kami juga menawarkan layanan kustomisasi sehingga setiap pelanggan bisa mendapatkan dekorasi yang sesuai dengan selera dan kebutuhan mereka. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Aisyah. Baik, selanjutnya besaran market. Yang pertama itu strength atau kekuatan dengan kualitas handmade yang menawarkan nilai artistik dan tinggi dan personalisasi, di mana pembuatannya itu menggunakan bahan alami seperti tali katun yang ramah lingkungan, serta membuat desain yang unik dan custom sesuai dengan permintaan pelanggan sehingga dapat memberikan daya tarik yang kuat di pasar. Yang kedua itu ada weakness atau kelemahan, yaitu produk handmade sendiri itu memiliki biaya produksi yang lebih tinggi dibandingkan produk massal. Hal ini dapat mempengaruhi harga jual dan juga daya saing, serta terbatasnya jumlah pengrajin yang tampil juga dapat membatasi kapasitas produksi dan waktu pengiriman.
Yang ketiga itu ada opportunities atau peluang, di mana adanya kolaborasi dengan desainer interior guna memperluas distribusi serta peningkatan popularitas gaya hidup bohemian atau bervariasi dan kesadaran lingkungan yang mendukung permintaan produk makrem. Selanjutnya itu ada threat atau ancaman, di mana adanya persaingan dari produk massal, biasanya itu harganya lebih murah dan mudah didapat sehingga dapat mengurangi permintaan untuk produk buatan tangan seperti makrem. Dan juga perubahan tren dekorasi yang cepat dapat mempengaruhi permintaan produk, di mana jika produk tidak mengikuti tren terkini, maka minat konsumen bisa berkurang, serta ketidakstabilan ekonomi juga dapat mempengaruhi daya beli konsumen. Selanjutnya ada bisnis model yang dijalankan. Yang pertama itu melalui penjualan langsung. Yaitu penjualan produk melalui toko online di website dan platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Hal ini dapat memudahkan pelanggan untuk membeli secara langsung melalui internet. Dan juga kami melakukan pemasaran secara offline. Penjualan ini dapat dilakukan melalui pameran, bazar, dan juga toko kerajinan lokal. Hal ini bertujuan untuk menjangkau pelanggan yang lebih suka berbelanja secara langsung dan melihat produk fisik sebelum membelinya. Yang selanjutnya kami juga melakukan customisasi, yaitu menawarkan layanan pembuatan makrem custom untuk pelanggan yang mencari produk unik dan juga personal yang sesuai dengan preferensi mereka. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Bintang Seza. Baik, selanjutnya itu ada analisis kompetitor. Kami menganalisis kekuatan dan kelemahan dari kompetitor utama, seperti kualitas produk, harga, dan layanan kustomisasi. Kami unggul dalam hal kualitas handmade dan fleksibilitas kustomisasi, sementara beberapa kompetitor mungkin menawarkan harga lebih rendah, namun dengan kualitas yang tidak sebaik produk kami. Keunggulan Raska Makrem itu yang pertama ada kualitas dan keberlanjutan. Produk berkualitas tinggi dan ramah lingkungan. Yang kedua itu ada desain unik, kustomisasi desain untuk kebutuhan pelanggan. Yang terakhir itu ada koneksi dengan pengrajin lokal, mendukung pengrajin lokal dan menawarkan cerita di balik produk. Next. Rencana pemasaran. Pemasaran produk kita itu lewat sosial media seperti Instagram, Facebook, dan TikTok untuk promosi produk dan berbagai konten terkait makrem. Dan mengikuti pameran kerajinan tangan dan bazar lokal untuk memperkenalkan produk kepada pelanggan potensial. Selanjutnya akan dibacakan oleh Cahya. Baik, terima kasih. Selanjutnya terdapat proyeksi keuangan pada Raksa Makrem. Yang pertama terdapat laporan arus kas dengan periode 1 Maret 2024 sampai dengan 31 Maret 2025. Yang pertama itu ada penerimaan kas dari penjualan makrem sebesar 8 juta. Yang kedua ada pengeluaran kas untuk supplier sebesar 2 juta. Jadi total kas bersih dari kegiatan operasional tersebut sebesar 6 juta. Kemudian terdapat proyeksi laporan rugi laba untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025. Laporan tersebut meliputi proyeksi penjualan 8 juta dan proyeksi HPP atau harga pokok penjualan itu sebesar 2 juta dengan total proyeksi laba kotor sebesar 6 juta. Adapun proyeksi beban-beban yang meliputi beban pemakaian perlengkapan sebesar 1 juta, yang kedua ada beban penyusutan harta tetap sebesar 1 juta, yang ketiga ada beban lainnya sebesar 500.000. Dengan total proyeksi beban itu sebesar 2.500.000.
maka perolehan yang didapat dari proyeksi laba rugi bersih pada penjualan Makrem sebesar 3.500.000, yang mana 3.500.000 ini terdapat dari total proyeksi laba kotor 6 juta dikurang dengan total proyeksi beban 2.500.000. Next. Aktivitas jika mendapatkan pendanaan. Jika mendapatkan pendanaan, kami akan melakukan pengembangan produk dan ekspansi pasar dengan meningkatkan kapasitas produksi dengan mengadakan pelatihan untuk lebih banyak pengrajin, memperluas lini produk dengan desain-desain baru, dan meningkatkan strategi pemasaran untuk menjangkau pasar internasional. Selain itu, kami juga akan menginvestasikan dana dalam pengembangan platform e-commerce agar lebih user-friendly dan menarik bagi konsumen. Next. Untuk produk yang kami buat yaitu ada Makrem wall hanging, terdapat yang besar dan kecil. Yang kedua itu ada Makrem keychain atau gantungan kunci. Yang ketiga ada Makrem pot hanger atau gantungan pot. Yang ketiga ada Makrem DIY kit, yang mana produk DIY kit ini kami berikan kepada customer untuk berkreasi sesuai keinginan mereka. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Cahya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen tim dari kelompok 6. Di sini yang pertama itu ada saya sendiri, Anissa Septiani Fauzia sebagai owner yang bertanggung jawab terhadap manajemen bisnis yang dijalankan secara keseluruhan. Lalu selanjutnya itu ada Cahya Kartini sebagai accounting dan sekretaris yang bertanggung jawab terhadap administrasi bisnis yang sedang dijalankan. Ada Nur Aisyah sebagai production yang bertanggung jawab untuk mengkoordinir jalannya proses produksi yang sesuai dengan standar baku yang telah ditentukan. Selanjutnya ada Muhammad Bintang Seza sebagai promotion dan marketing. Di sini bertanggung jawab dalam memasarkan produk serta melakukan riset pasar. Yang terakhir ada Muhammad Rizky Prianto yang bertanggung jawab memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pengiriman produk. Next. Kita sudah di akhir season presentasi. Terima kasih kepada semua yang telah antusias mendengarkan pemaparan presentasi kami. Semoga dalam presentasi ini dapat kalian cermati dengan baik. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.